Halo Scorpio, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita buat general reading dengan tema seseorang yang akan datang atau hadir ke dalam hidup kamu di tahun 2025 ya. Jadi seseorang ini yang akan hadir ke dalam hidup kamu di tahun 2025 ya. Sifatnya timeless, namun timelessnya sepanjang tahun 2025 aja. Dan ingat, gak akan resonate untuk kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, Venus, Scorpio. Ambil positifnya aja, selebihnya buang, bijaksana menyikapi ya. Kalau kamu ingin buat personal reading atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil atau di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda atau list video channel. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk menonton atau baru nemuin readingan tersebut. Oke, sekarang kita akan lihat di sini untuk inisial dia dulu ya. Aku akan tarik 9 kartu di sini sesuai dengan years numbers ya, sesuai dengan angka tahun ini. Angkanya 9, jadi aku akan tarik 9 di sini. Inisial depan ya, bisa untuk inisial nama depan dia, nama tengah, nama belakang, atau nama panggilan dia. Tapi untuk inisial dia ya, depannya gitu. Oke, di sini kita 6 ya, 3 lagi. Oke. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Oke. Di sini kita punya M, ada E, ada J, ada V, ada Y, ada Z, ada D, ada F, ada C. M, E, J, F, C, D, E, Z, Y. Oke, contoh nih ya, nama dia ya. Contohnya di sini ada Deva atau Dava gitu ya. Itu bisa nama panggilan dia, bisa nama tengah ya, atau nama belakang, atau nama depan gitu. Tapi untuk inisial depannya ya, gitu. Karena terkadang nama panggilan itu juga berbeda ya dengan nama aslinya, bisa gitu ya. Tapi yang jelas untuk inisial depan dia ya. Kemudian kita lihat dari kartu tarotnya di sini, ciri-ciri dia. Aku akan tarik untuk 4 kartu buat kamu di sini. Siapakah dia yang akan datang menghampiri kamu di tahun 2025? Dan tentunya ini yang aku tarik nih energi orang yang punya potensi menjalin hubungan asmara dengan kamu ya. Oke, kita punya Eight of Swords. Eight of Swords. Untuk beberapa orang di sini aku ngerasa dia seseorang yang mungkin saat ini tidak ada komunikasi sama kamu ya, tapi orang ini masih stuck dengan kamu, atau kamu lagi konflik dengan seseorang ini ya. Entah kamu ini lagi sedang bertengkar dengan seseorang ini, kemudian kamu ngeblok dia, atau dia yang ngeblok kamu tapi dia stuck sama kamu, ingin menghubungi kamu tapi nggak berani ya, kayak nggak ada keberanian gitu loh. Ini mungkin untuk energi sebelumnya ya, karena ini adalah yang akan datang ya, yang akan datang ke kamu di 2025 ini. Jadi ini bisa kayak seseorang yang koneksinya dengan kamu tuh seperti itu ya, gitu. Dan orang ini tuh kayak stres gitu loh, memikirkan kamu, mungkin ingin menyelesaikan masalahnya dengan kamu, tapi dia nggak tahu bagaimana caranya gitu ya. Kemudian untuk beberapa orang, kalau dia ini orang baru, aku ngerasa dia masih punya ini ya, masih punya apa ya, kayak semacam bisa dibilang masih stuck dengan masa lalu ya. Tapi stuck dengan masa lalu itu bukan berarti dia nggak bisa move on ya, cuman dia nggak bisa keluar
dari mungkin rasa sakit, rasa kecewa gitu ya. Jadi kayak masih terbelenggu gitu loh ya, dengan pikiran-pikiran atau perasaan yang masih membelenggu dia ya. Tapi bukan berarti dia masih cinta atau masih sayang dengan mantannya, itu enggak ya, tapi kayak lebih masih belum bisa membuang emosi negatif dalam dirinya dia ya. Mungkin kadang-kadang dia masih kepikiran gitu loh dengan rasa sakit, bukan kepikiran rasa sakit ya, masih kepikiran dengan hal-hal yang menyakitkan dia gitu loh ya. Jadi kayak masih terbelenggu gitu loh dengan perasaan dan pikiran yang masih membelenggu dia gitu. Dan tentunya ini bukan sesuatu perasaan yang positif, tapi lebih ke negatif gitu loh ya. Contoh misalkan ya, dia nih kayak masih teringat dengan masa lalunya ya, kayak kenapa ya dia kok nyakitin aku, kenapa ya dia bikin aku kecewa. Nah itu kan kayak akan menimbulkan perasaan-perasaan yang gak enak gitu loh ya. Tapi bukan berarti dia ingin kembali, ataupun bukan berarti dia masih cinta, itu enggak gitu ya, gitu. Oke. Dan dia tipe orang yang overthink juga di sini, mudah stres gitu ya, mudah apa ya, kayak ketika dia mendengarkan omongan-omongan orang tentang dia gitu, itu gampang mikir gitu loh seseorang ini gitu. Dia gampang mikir, gampang dimasukin ke pikiran, gampang dimasukin ke hati, nah kayak gitu loh orangnya. Kemudian kita lihat lagi. Tuh, di sini juga ada King of Cups ya kan. Nah, orang ini perasa, orang ini sensitif gitu loh. Makanya tadi gue bilang ada beberapa di antara ciri-cirinya tuh gitu ya. Dia tuh gampang sekali memikirkan omongan orang gitu loh ya. Kalau misalkan ada orang yang bicarain dia nih di belakang gitu ya, dan dia denger nih ya, itu tuh cepet banget dia stresnya, cepet banget itu mikirnya, dan cepet banget kerasa gitu loh ya. Jadi sedih gitu loh ya, seperti itu. Dan untuk beberapa orang, King of Cup ini menandakan bahwa seseorang ini tuh sensitif ya, orangnya simpati, orangnya memiliki empati gitu ya. Jadi suka menolong, suka membantu. Kalau misalkan dia benar-benar sama kamu, ini akan tulus ya, orangnya akan benar-benar mencintai kamu atau menyayangi kamu dengan tulus gitu. Dan juga orangnya perhatian banget sama kamu ya, dia akan mengerti banget sama kamu gitu. Oke. Dan aku juga ngerasa gak semua orang, mungkin beberapa aja, ini seseorang ini kayaknya bisa ngebantu kamu healing ya. Kalau misalkan yang posisi kamu ini di posisi eight of swords ini gitu, mungkin kamu masih terbelenggu dengan pikiran atau perasaan yang masih membelenggu kamu ya, akibat dari rasa sakit kamu di masa lalu. Mungkin seseorang ini yang bakal ngebantu kamu gitu loh, untuk membuang itu ya gitu, kayak membantu kamu sadar gitu loh ya, seperti itu. Karena King of Cup ini juga dia punya apa ya, energi energi healer gitu ya, penyembuh gitu. Jadi kata-kata dia itu mungkin kayak bisa ngebantu kamu gitu loh, ngebuka pikiran kamu gitu ya, sehingga kamu lebih bisa mendengarkan intuisi kamu kayak gitu ya. Kemudian kita punya Eight of Pentacles ya. Eight of Pentacles ini seseorang yang seperti yang bilang tadi ya, kalau dia jadian sama kamu tuh orang yang penuh perhatian gitu ya, penuh kasih sayang, dan mungkin dia akan ngebantu kamu gitu ya. Dan sosoknya juga orang yang dermawan di sini, suka ngebantu orang lain ya, suka memberi gitu. Dan iya, memberikan perhatian sama kamu tanpa kamu minta di sini. Benar-benar akan menghargai kamu di sini seseorang ini ya. Gitu. Jadi kalau memang ini resonate untuk kamu ya, hargai ya orang-orang seperti ini gitu. Karena dia benar-benar sayang sama kamu, tulus sama kamu. Dia akan memberikan
perhatiannya, kasih sayangnya tulus ya, dan tanpa kamu minta perhatian pun dia akan memperhatikan kamu gitu, akan perhatian sama kamu gitu. Kemudian di sini ada the judgment. Oke, untuk beberapa orang nih, mungkin dia seseorang dari masa lalu kamu ya, yang ingin membayar karma atau menebus karma gitu ya, istilahnya kayak meminta maaf gitu loh sama kamu dan menebus kesalahan dia sama kamu gitu. Dan Eight of Swords ini bisa ini yang di posisi kamu, mungkin kamu masih stres mikirin dia gitu, bisa juga seperti itu ya. Tapi bisa juga yang seperti yang bilang tadi, kamu gak ada kontak sama dia, atau mungkin kamu udah putus sama dia ya, atau ada beberapa yang mungkin sudah diblok gitu ya, tapi seseorang ini masih cinta sama kamu, masih sayang sama kamu gitu, dan dia ingin kembali sama kamu, memperbaiki kesalahan dia sama kamu, minta maaf sama kamu gitu, seperti itu. Kalau misalkan dia orang baru ya, seperti yang bilang tadi, yang aku bilang kayak dia bisa ngebantu kamu gitu ya, punya energi healer ya, seperti itu. Ini memang dia di masa lalu ini judgment ya. Ini di masa lalu dia pernah mengalami awakening spiritual gitu. Makanya di sini dia udah jadi seorang King of Cup. Dan di sini dia akan bisa ngebantu banyak orang gitu, bukan hanya ngebantu orang lain tapi juga bisa ngebantu kamu gitu loh. Karena dia sudah terbangun gitu, udah bangkit gitu loh, terbangun gitu. Oke. Orang yang mungkin ini memang harapan kamu, doa kamu itu didengar oleh Tuhan ya, gitu. Seseorang ini bisa adalah seseorang yang kamu coba afirmasi atau doa gitu. Mungkin kamu berharap sama Tuhan untuk mempertemukan orang yang seperti ini gitu, atau mungkin kamu berharap sama Tuhan untuk kembali ya, menarik kembali pasangan kamu yang sempat putus sama kamu, meninggalkan kamu, atau gak ada kontak sama kamu gitu, dan kamu berharap sama Tuhan untuk dipertemukan lagi atau kembali lagi ya. Atau memang masalah kamu belum selesai, dan di sini kamu berharap sama Tuhan agar dia kembali sama kamu itu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang belum kelar gitu loh. Kamu mungkin ingin adanya sebuah kejelasan atau kayak gimana gitu, bisa juga seperti itu ya. Tapi bisa juga memang kamu mengharapkan dia kembali gitu. Tapi bisa juga ada beberapa yang memang di sini situasinya mungkin gak jelas gitu, dan kamu berharap ingin adanya sebuah kejelasan ya, dan kamu berharap sama Tuhan, meminta pertolongan sama Tuhan, karena yang bisa kamu lakukan hanya lewat jalur langit gitu ya, karena gak ada yang bisa ngebantu kamu, atau gak ada yang bisa kamu lakuin misalkan gitu ya, atau kamu gak berani melakukan sesuatu ya, jadi kamu hanya bisa berharap dan berdoa gitu, dan seseorang ini tuh ternyata kembali sama kamu gitu ya. Tapi di sini aku ngelihatnya kembalinya dia ini bukan hanya menyelesaikan masalah dengan kamu ya, tapi kayak lebih ke memperbaiki gitu loh hubungannya dengan kamu sesuai dengan yang kamu harapkan di sini gitu. Dan kita lihat untuk zodiak dia ya, di sini zodiak dia ya, dan di sini biasanya aku nariknya kan dari Sun, Moon, Rising, Venus ya, tapi kali ini aku nariknya dari bulan ya, zodiak bulanan, zodiak dari bulan ya, berdasarkan bulan gitu. Kita lihat ya, 4 kartu di sini aku akan lihat. Oke, Libra, Pisces, Cancer, Aries. Oke ya, Libra, Pisces, Cancer, Aries. Oke, misalkan bulan, contoh nih ya, Cancer nih bulan apa ya? Cancer nih kalau nggak salah bulan 7 ya, 6 atau 7 gitu ya. Nah kayak gitu ya, sesuaikan dengan zodiak bulanannya gitu. Karena biasanya aku narinya dari Sun, Moon, Rising, and Venus Cancer. Sun, Moon, Rising, and Venusnya gitu. Tapi kali ini enggak ya. Kali ini
berdasarkan bulan aja gitu, sesuaikan dengan bulan lahirnya aja gitu. Oke, Libra, Pisces, Cancer, Aries. Kemudian untuk ciri lainnya di sini ya orangnya intuitif ya. Ya, ada King of Cup, ini orangnya peka, orangnya sensitif, orangnya intuitif, lembut ya, hatinya lembut, simpatik ya, gitu. Orangnya penuh dengan apa ya, rasa kasih sayang gitu loh, penuh dengan simpati gitu, selalu ngerasa kayak ingin ngebantu orang gitu ya, seperti itu. Dan orangnya rendah hati, adil ya, kemudian dia pendengar yang baik ya, ada sisi empat juga ya kan, penuh perhatian kan, tadi aku bilang juga penuh perhatian, di sini juga ada penuh perhatian. Dan orangnya ada yang setia juga di sini, lembut gitu ya, humoris, kemudian orangnya Judgment ini aku ngelihatnya seperti kayak anak-anak ya, kayak kelahiran kembali. Biasanya anak-anak itu kan energik ya, penuh dengan semangat gitu. Nah, kemudian juga penuh dengan kreatif ya gitu loh. Orangnya kreatif juga di sini. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau misalkan ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Dan sekali lagi, ambil yang resonate aja gitu, karena nggak akan resonate untuk ciri-ciri seseorang ini semua ya, atau untuk kamu gitu. Kalau kamu belum paham, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Oke, sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.